Tali OB memiliki panjangnya 4 meter dengan ujung B terikat. Ujung O digetarkan dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudo 6 cm. Jika getaran merambat sepanjang tali dengan laju 12 meter per second, tentukan amplitudo gelombang stasioner di titik P yang terletak 2,4 meter dari O. Untuk gelombang stasioner pada ujung terikat, rumusnya yaitu 2A dikali sin Kx. Dan untuk mencari K, rumusnya yaitu 2pi per lambda. Dan untuk mencari lambdanya, kita menggunakan rumus yaitu V dibagi frekuensi. V-nya adalah 12 meter per second dan frekuensinya adalah 10, berarti 1,2 meter. Berarti nyari K-nya adalah 2pi dibagi 1,2, yaitu 5 per 3 pi. Nah, berarti kita masukkan 2 dikali amplitudenya adalah 6 dikali sinnya adalah K-nya 5 per 3 pi dikali X-nya 2,4 dari O. Yang kita maksudkan X di sini adalah dari ujung yang terikat ya. Jadi 4 meter panjangnya dikurangkan dengan 2,4 yaitu 1,6 sama dengan 12 dikali sin 120. Jadi sama aja 12 dikali sin 120 nilainya setengah akar 3, hasilnya yaitu 6 akar 3 cm ya, karena satuan kita mengikuti amplitudo. Amplitudonya 6 cm, jadi ini satuannya cm. Dan untuk mencari yang B, yaitu waktu yang diperlukan sejak O digetarkan sehingga di titik P terjadi gelombang stasioner. Kalau kita buat ilustrasinya, di sini gelombang pada ujung terikat, di sini adalah O, misalkan kita buat di sini adalah P, berarti waktunya dia berjalan itu kalau dia sudah berjalan, ini kita namakan B, dari O ke B baru ke P ya, itu baru terjadi waktu yang diperlukan di titik P ini terjadi gelombang stasioner. Tetapi sebenarnya awalnya terjadi gelombang stasioner itu ketika di titik B ini mau menuju ke kiri ya. Jadi dari O ke B masih belum terjadi gelombang stasioner. Tetapi setelah dari B mau ke P menuju ke sana ke kiri, itu baru startnya dari B ke O ya arahnya, itu baru mulai terjadi gelombang stasioner. Tapi pertanyaannya di sini adalah yang ditanya kalau di titiknya yaitu titik P. Jadi kita rumusnya S sama dengan V dikali T. Kalau kita ingin mencari T yaitu S dibagi V. S-nya adalah jarak. Jaraknya itu adalah jarak yang telah ditempuh ya dari O ke B terus ke P. Berarti O ke B aja panjangnya 4 meter. Jadi jaraknya sudah 4 meter. Terus terjadi gelombang stasioner titik P ya. Berarti terjadi gelombang stasioner itu dimulai dari B mau ke kiri ya, mengarah ke O. Nah, ini terletak pada 2,4 meter dari O. Ini adalah titik P-nya. Titik P-nya itu terletak di 2,4 meter dari O. Jadi dari sini sampai sini adalah 2,4. Berarti dari sini sampai sini yaitu 1,6. Nah, berarti jarak yang ditempuhnya 4 ditambah 1,6 dibagi dengan kecepatannya yaitu 12. Sehingga kalau kita hitung hasilnya 0,47 second ya, ini di bulatan. Untuk mencari soalan C, simpangan titik P setelah O digetarkan 0,4 second dan 2,5 second. Kita lihat dulu posisinya. Kalau dia pada soal ini terjadi gelombang stasioner itu setelah dari O menuju B dan mau balik lagi ke O ya. Jadi kita cari jaraknya dari O ke B, itu jaraknya adalah 4 meter. Berarti minimalnya itu T-nya adalah S dibagi V. S-nya itu 4 meter dibagi V-nya 12. Nilainya 0,33 second. Nah, kalau ditanya adalah simpangan titik P setelah O digetarkan 0,4 second, berarti sudah melewati B ya. Jadi dari O ke B balik lagi mau ke kiri ya, menuju O. Karena dari O ke B aja waktu yang dibutuhkan 0,33 second.
Kalau yang ditanya simpangan pada saat T-nya itu 0,4 second, berarti kejadiannya dia sudah terjadi gelombang stasioner. Maka kita menggunakan rumusnya stasioner, yaitu 2A sin Kx ya untuk ujung terikat, cosnya cos Wt omega T ya min KL. Kita nggak usah capek-capek lagi mencari 2A sin Kx, karena 2A sin Kx itu adalah amplitudo stasioner yang tadi kita udah hitung di A, nilainya adalah 6 akar 3. Nah berarti kita masukkan langsung 6 akar 3 dikali cos omeganya. Kita cari dulu omeganya. Di sini kita cari omega itu adalah rumusnya 2pi kali frekuensi. Jadi 2pi dikali frekuensinya dari soal 10 Hz. Di sini 10 Hz ya. Berarti kita masukkan 2pi kali 10 sama dengan 20pi. 20pi dikali T-nya 0,4 dikurangin K. K-nya udah dihitung yaitu 5/3pi. Jadi 5/3pi dikali dengan L. L-nya adalah panjangnya, yaitu 4 meter. Jadi 6 akar 3 dikali cos 8pi ya, 20 dikali 0,4 8pi, dan nilai ini berarti 20/3pi. Nah berarti 6 akar 3 dikali cos 4/3pi. 6 akar 3 dikali cos 240. 240 itu berarti ada di kuadran 3 ya, nilai cos negatif. Jadi 6 akar 3 dikali min setengah, jadi sama dengan min 3 akar 3 cm. Nah untuk Y-nya yang nilainya T-nya 2,5 second, udah pasti terjadi simpangan stasioner ya, gelombang stasioner. Berarti kita masukkan lagi, cuma perbedaannya adalah di T-nya. Jadi 2A sin Kx, cosnya cos omega T min KL. Ini kita langsung masukkan 6 akar 3, cosnya cos omeganya yaitu 20pi dikali 2,5 dikurangin K-nya 5/3pi dikali 4. 50pi dikurangin 20/3pi. Jadi sama dengan 6 akar 3 dikali cos. Kita akan menggunakan menghitungnya itu dengan tidak menggunakan kalkulator ya. Tekniknya seperti ini. Jadi kita bikin 2pi buka kurung. Jadi selalu 2pi ya, karena kan lingkaran dalam trigonometri itu satu lingkaran 360 derajat atau 2pi. Jadi ini 25. Jadi sama aja 2pi kali 25 adalah 50pi dikurangin 10/3. Ya, jadi 2pi dikali min 10/3 sama aja min 20/3. Nah, selanjutnya 6 akar 3 dikali cos 2pi. Ini kalau kita kurangkan itu hasilnya 2/3. 6 akar 3 dikali cos. Nilai ini sebenarnya caranya 2pi itu dikali dengan 21 ditambah 2/3. Itu sama aja 21 2/3. Jadi untuk yang kelipatan ini yang 2pi sama 21 itu sama aja, kita bayangin ya, ini kan 360. Itu muter sebanyak 21 kali. Jadi tetap aja balik lagi ke 0 ya. Jadi intinya kita hanya memakai yang 2pi dikali 2/3. Jadi sama 6 akar 3 dikali cos. Kalau ini dihitung 2 kali pi kan 360 dikali 2/3 itu 240. Cos 240 itu minus setengah ya. Jadi hasilnya adalah minus 3 akar 3 cm.